Perkenalkan, nama saya Putri Agnia dan di video ini resensi film 5 cm. Film ini diadaptasikan dari novel yang berjudul 5 cm karya Doni Dirgantoro yang akhirnya diangkat menjadi sebuah film yang berhasil disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film ini berdurasi selama 2 jam 6 menit yang bergenre drama dan petualangan yang diproduserkan oleh Sunil Soraya. Film ini juga dirilis pada tanggal 12 Desember 2012 yang lalu. Film ini juga terdapat beberapa peran utama, di antara lain adalah Fedi Nuril sebagai Genta, Igor sebagai Ian, Herjunot Ali sebagai Zafran, Denny Sumargo sebagai Ariel, Ralian Shah sebagai Riani, Pevita Precious sebagai Dinda. Dalam film ini mengisahkan tentang 5 orang sahabat yang bernama Genta, Ariel, Zafran, Ian, dan Riani. Mereka bersahabatan hampir 10 tahun dan tak pernah melewatkan satu akhir pekan untuk berkumpul bersama. Pada suatu malam, mereka berkumpul di rumah Ariel. Tanpa disangka, Genta mempunyai gagasan yang membuat mereka merasa bimbang. Genta mengusulkan agar mereka berlima tidak berkomunikasi dengan cara apapun selama 3 bulan. Selama itu, mereka harus melakukan hal baru untuk dilakukan, mengejar mimpi mereka yang belum tercapai, dan mencari mimpi yang baru. Dengan segala pertimbangan, akhirnya mereka semua setuju untuk tidak berkomunikasi selama 3 bulan. Sempat juga ada kejadian di mana Zafran mengobrol dengan salah satu temannya yang ada di akun chattingannya. Tanpa ia ketahui, ternyata dirinya sedang mengobrol dengan Riani. Cerita mereka pun sama, mereka merindukan sahabat-sahabatnya. Dalam waktu yang singkat, banyak hal baru yang dilakukan 5 bersahabat ini. 3 bulan berlalu, Genta menghubungi sahabat-sahabatnya dan menginformasikan mereka melalui pesan singkat bahwa selama seminggu setiap hari mereka harus berolahraga untuk mempersiapkan diri. Genta pun memberitahu kalau mereka nantinya akan bertemu di stasiun kereta api Senen pada tanggal 15 Agustus. Rasa penasaran keempat sahabat akhirnya terjawab ketika mereka bertemu. Genta mengajak mereka mendaki puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Puncak Mahameru. Tidak hanya berlima, Ariel pun mengajak adiknya untuk ikut ke dalam perjalanan. Berenam mereka mempersiapkan diri dari tempat penginapan hingga mendaki ke puncak. Saat mereka berlima sudah mencapai kaki Mahameru, mereka menyempatkan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak pada pukul 2 dini hari. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Pada saat melakukan perjalanan menuju puncak, Ariel sempat tidak kuat menahan dinginnya suhu di sana, hingga hampir putus asa untuk melanjutkan. Dengan dorongan semangat dari adik dan sahabatnya, ia akhirnya bisa melanjutkan pendakiannya. Jalur pendakian yang sangat terjal dan berbatuan membuat banyak hal yang tidak mereka inginkan terjadi. Saat mendaki, kendala pun kembali terjadi. Runtuhan bebatuan dari atas mengenai Dinda dan Ian. Dinda mengalami luka samping kiri bagian bawah telinganya, sedangkan Ian pingsan karena terbentur runtuhan batu yang cukup besar dan sangat keras. Karena Ian tidak juga sadar, mereka mengira bahwa Ian telah meninggal. Zafran yang pada saat itu sangat terpukul karena sahabatnya sudah tiada, berteriak memanggil Ian, dan Ian pun kembali sadar. Mereka pun melanjutkan kembali pendakian dengan semangat yang berkobar hingga akhirnya mereka berhasil mencapai puncak. Sampainya di puncak, mereka mengibarkan bendera merah putih sambil menatap matahari terbit tepat pada tanggal 17 Agustus. Berikut ini merupakan penggalan kalimat yang mereka ucapkan sebelum pendakian. Kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa.
Film ini sangat menarik untuk ditonton para remaja, pemilihan lokasi yang sangat menarik, dan banyak pesan yang bisa kita ambil dalam kisahnya. Film ini juga memiliki konflik yang kurang menonjol. Secara keseluruhan, film ini bagus dan mendidik dengan menonjolkan semangat, persahabatan, dan nasionalisme serta kisah kita sebagai pemanis.